Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas mengenai akuntansi koperasi. Hari ini kita membahas mengenai PPAPWD dan PPAP, yaitu kalau singkatannya PPAP sendiri adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif. Sedangkan kalau PPAPWD adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Jadi kalau kita mengambil dari definisinya, PPAP sendiri memang kasusnya adalah penyisihan yang memang sudah dibentuk oleh koperasi. Jadi semacam cadangan resiko. Nah, PPAP dan PPAPWD ini hanya ada di koperasi simpan pinjam baik berbadan hukum KSP ataupun KSPPS, yaitu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi kalau kita berbicara mengenai PPAP itu hanya ada ya, sekali lagi di koperasi simpan pinjam, bukan kalau koperasi yang sifatnya konsumen, dagang dan sebagainya tidak ada, karena memang cadangan risiko ini memang dibentuk atas pinjaman-pinjaman atau kredit yang diberikan kepada anggota atau nasabah ya memang ada risiko kemacetan di sana, yang ada risiko permasalahan terkait pengembalian pinjaman yang memang seringkali ada saja orang-orang yang memang tidak lancar mengembalikannya, atau kita sebut dengan kredit bermasalah. Nah, pada hari ini kita coba akan membahas bagaimana sih dasar membentuk cadangan risiko tersebut, atau istilahnya PPAP. Di dalam prakteknya ada juga yang menuliskan itu cadangan risiko di akun jurnalnya. Nah, hari ini di PPAP dan PPAPWD kita bahas mengenai pengertiannya, pengertian kredit masalah, lalu apa sih penyebab kredit masalah. Nah, nanti kita akan bahas kualitas kredit, lalu ada rasio PPAP, dan ilustrasi serta contoh jurnalnya seperti apa dalam pertemuan kita kali ini. Nah, menurut IAI, kredit masalah itu merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya atau bunganya lewat dari 90 hari atau lebih dari setelah jatuh tempo. Jadi non-performing loan atau NPL itu definisinya banyak sekali ya. Ada yang mengatakan 90 hari, 30 hari, dan lain sebagainya. Dan seringkali pada prakteknya koperasi juga memiliki aturan tersendiri ya, tentu berbasis keputusan dari pengurus ataupun berbasis keputusan RAT, rapat anggota. Nah, sehingga dari situ cobalah digolongkan kualitas aktiva dari pembiayaan atau kredit yang diberikan itu menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, serta macet. Kalau di koperasi itu memang cenderung keempat ini ya berbeda dengan bank. Yang bank sendiri biasanya kualitas aktifnya, produktifnya itu tingkatannya itu dibagi atas 5. Jadi ada lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi ada perhatian khusus sehingga 5 daripada bank. Tapi koperasi kita bermainnya 4. Nah, sebelum kita masuk ya kita bahas sedikit mengenai penyebab kredit macet tersebut ya. Kadang sekali lagi kredit macet itu bisa terjadi koperasi simpan pinjam ini karena kelemahan atau lemahnya dalam melakukan analisa kredit. Jadi kurang hati-hati, kurang prudent, kurang tajam analisanya, sehingga banyak faktor-faktor yang terlewatkan, sehingga ketika kredit itu diberikan ternyata ada faktor yang lewat sehingga kredit macet. Misal dia kasih pembiayaan semangka dengan jarak tanam misalnya 30 cm 30 cm, padahal kan harus ada jarak tanam misalnya 1 meter atau 2 meter, 1 meter mungkin ya, dalam menanam semangka misalnya. Tapi dalam proposal pengajuannya per 30 cm supaya banyak gitu dalam 1 hektar.
sehingga sangat menguntungkan secara hitungan. Ternyata si analis kreditnya nggak paham gitu. Nah itu bahwa jarak tanamnya harus agak lebar dikit, misalnya 1 meter. Main disetujui saja. Nah ini kelemahan dalam analisa kredit, sehingga ketika berjalan jarak tanam 30 cm panennya gagal. Gitu. Lalu koperasi terlalu ekspansif mengejar target penyaluran, jadi kurang mengabaikan aspek analisa yang baik, serta karena target yang besar dia menurunkan kehati-hatiannya. Tujuannya ya target seperti itu penyaluran, tapi kurang hati-hati sehingga banyak pembiayaan atau kredit bermasalah. Lalu riwayat anggota dan nasabah itu menjadi dasar satu-satunya keputusan kredit sehingga mengabaikan analisa kredit. Ini sering terjadi. Oh dia kemarin lancar nih, yang kedua pasti lancar, misalnya seperti itu aja dasar itu. Jadi analisanya kurang tajam. Yang penting kemarin udah lancar, pasti lancar lagi nih yang kedua. Itu ternyata yang keduanya malah macet, bisa saja gitu. Paling keempat, yang penting ada agunan bisa dieksekusi. Udah pokoknya kasih seperti itu, karena ada dasar agunan aja nilainya cocok. Nah, itu yang berbahaya. Lalu realisasi kredit tidak tepat waktu. Misal kalau dia menyalurkan di misalnya petani, ternyata dia mau mencairkan di musim hujan misalnya, tanamannya tidak cocok ketika untuk masa baru tanam, sudah main diguyur hujan sehingga gagal panen lagi. Atau ada orang ngajuin kredit untuk usaha es padahal musim hujan. Nah, juga yang keenam adalah plafon kredit nggak sesuai kebutuhan. Dia mau dagang bakso cuma butuh 30 juta misalnya untuk toko bakso. Dikasihnya 100 supaya targetnya bisa lebih besar. Nah ini yang berbahaya gitu. Orang kebutuhannya 30 juta, nah si nasabah kan harus cicil tuh. Harus mengembalikan cicilan dengan plafon kredit yang memang jumlahnya 100 juta. Padahal kemampuan dia hanya 30 juta, kemampuan dan kebutuhan dia hanya 30 juta, yang berbahaya. Nah, ada beberapa sih bentuk penyelamatan pembiayaan atau kredit bermasalah. Yang pertama adalah rescheduling. Jadi kalau cicilan kita 10 bulan nih, misalnya 6 juta, dengan kita jadikan schedule-nya lebih lebar, misalnya jadi 20 bulan kan cicilannya jadi setengahnya 3 juta seperti itu. Itu disebut rescheduling. Jadi dipanjangin waktunya sehingga cicilannya bisa lebih murah. Kadang kita kasih grace period. Jadi ya boleh nih nggak nyicilnya mulai dari bulan ketiga aja misalnya. Yang kedua adalah reconditioning, persyaratan ulang. Nah, persyaratan ulang dia misalnya ngerubah suku bunganya atau marginnya kalau di syariah. Nah, yang jelas di dalam reconditioning ini dia tidak ada penambahan pembiayaan atau penambahan kredit. Dia hanya mungkin dari sisi tingkat bunganya diturunkan, jangka waktunya ini lebih kompleks daripada hanya rescheduling, tapi tidak ada penambahan. Nah, di restrukturing ini ada penambahan. Wah, misalnya dia dagang usaha bakso, tiba-tiba kena banjir gitu. Misal ya, kena banjir sehingga barang banyak rusak. Nah, melihat koperasi masih bisa nih diselamatkan. Dengan masih bisa diselamatkan, coba dia ditambah dana supaya nanti dengan ditambah dana usahanya bisa berjalan lagi dan dia punya kemampuan untuk menyicil kembali. Dan berbagai aspek diperhatikan, yang salah satu utamanya ada penambahan dana. Lalu yang keempat, emang ketika orangnya dinilai nggak ada niat bayar, lalu juga usahanya kayaknya nggak ada harapan, yang likuidasi gitu. Jaminan-jaminan yang memang mereka sudah jaminkan ya itu akan dijadikan alat untuk pelunas sisa hutang-hutangnya. Seperti itu ya bentuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. Nah,
Di dalam pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau KSP, NPL non-performing loan, tingkat kemacetan itu berapa sih jumlah kredit bermasalah kita dibagi total kredit. Kalau kurang dari 5% masih oke lah, di atas 5%, nah itu berarti sudah sangat bermasalah. Nah, ini kalau kita nilai dari NPL saja. Nah, ini kredit yang disebut kredit bermasalah ya kurang lancar, diragukan, dan macet. Tapi kalau total kredit harusnya adalah lancar masuk, kurang lancar, diragukan, dan yang masuk kelompok macet. Ini 4 ini yang akan kita akrab nih. Harapannya dihafal ya, lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet untuk koperasi. Nah, dalam kualitas kredit pada koperasi kita lancar itu ya, intinya lancar, tidak ada tunggakan yang selalu tepat waktu. Nah, kadang dicadangkan resikonya itu 0,5%. Lalu yang kedua adalah kurang lancar, dia ada tunggakan sampai 150 hari 10%. Lalu diragukan 150 sampai 250 50%. Lalu macet lebih dari 210, maka tingkat resikonya adalah 100%. Maka yang harus dicadangkan nanti adalah 100% dari kredit-kredit yang masuk ke dalam kelompok macet. Misalnya sisa kredit yang sudah lebih dari 210 hari jumlahnya ada 50 juta. Maka cadangan resikonya harus 50 juta 100%. Karena memang yang harus dicadangkan dari kredit-kredit macet ya 100%. Nah, kalau jumlah-jumlah yang masuk dalam kurang lancar misalnya, itu kadang tiap koperasi bisa berbeda-beda jumlah harinya. Ada yang di atas 1 bulan juga, misalnya 1-2 bulan, itu masuk ke dalam kurang lancar. Itu seringkali kita temukan di lapangan ya, berbeda-beda sesuai dengan aturan yang ada di koperasinya. Nah, ini kita kaidah umum dulu yang mengacu kepada standar pengawasan dari Kementerian Koperasi. Nah, ini PPAPWD, yaitu penyisian penghapusan terproduktif yang wajib dibentuk. Nah, ini nih nanti nih dari pembiayaan atau kredit kita itu yang lancar itu nanti nilai resikonya wajib dibentuk adalah 0,5% dari total kredit yang masih outstanding ya. Masih di nasabah atau anggota, kali aja 0,5%. Lalu yang masuk macetnya itu kurang lancar kali 10%, yang diragukan kali 50%, yang sudah masuk ke dalam kelompok macet ya kali 100%. Nah, ini yang disebut PPAPWD. Nah, jumlahnya itu nanti itu yang harus wajib dibentuk. Nah, tapi koperasi itu seringkali akan kita lihat tuh udah dibentuk apa belum, atau baru setengahnya. Nah, itulah yang di jurnal gitu, untuk supaya cadangan risiko atau PPAP itu memenuhi PPAPWD. Jadi PPAPWD ini bukan jurnal nanti. PPAPWD itu tujuannya adalah sebagai acuan, harusnya cadangan risiko atau PPAP-nya sejumlah segitu gitu. Kekurangannya jurnal gitu. Gitu. Nah, ini rasio PPAP. Rasio PPAP itu adalah PPAP dibagi PPAPWD. Nah, idealnya 100%, jadi nilai PPAP dan PPAPWD itu sama. Kalau dia rasio PPAP-nya 100%, nilai kredit 100, nah maka 5, maka dimasuk ke dalam kriteria sehat atau lancar lah, seperti itu. Ini rasio PPAP rumusnya. Dapatnya dari mana? Nah, ini ketika memang 100%, maka kita bisa dapatkan scoringnya itu di 3,7 sampai 5 ya. Kalau 100% pasti 5 ya. Jadi sehat deh PPAP dari sisi rasio PPAP. Jadi PPAP itu yang sudah dibentuknya berapa gitu. PPAPWD ya harusnya dibentuk berapa. Misal di koperasi baru 0. Ya udah 0 dibagi PPAPWD-nya berapa? Oh, harus 1 miliar misalnya. Atau ternyata baru dibentuk 500 juta, sedangkan PPAPWD-nya 1 miliar, maka
Jadi posisi di 50%, 2,5 itu antara diragukan sama kurang lancar. Jadi emang PPAPWD itu dengan kita ngitung tadi ini, kita balik lagi ya, 0,5% dari kredit kita yang lancar, 10% dari yang kurang lancar, 50% dari yang diragukan, 100% dari macet, itu jumlahnya berapa? Itulah PPAPWD. Nah, kita hitung rasio PPAP-nya. Nah, kita coba melihat ilustrasinya ya. Ini saya ambil contoh di sebuah koperasi itu yang masuk tahun 2012 yang masuk kelompok lancar itu 170 juta. Kurang lancar 10 juta, diragukan 2 juta, dan macet 2 juta. Ini contoh ya. Nah, coba hitung lagi 2013-nya, 2014 dan 2016. Hasilnya seperti ini. Jadi setelah dihitung jumlah kredit yang masuk ke dalam kelompok lancar dijumlahin 170 juta dan seterusnya ya. Sampai sini mudah-mudahan paham. Nah, ini saya ambil contoh 2 tahun aja cara ngitung PPAPWD-nya. Jadi kan lancar ya, dikali setengah persen kali 70 juta tuh hasilnya adalah 8 nah ini salah ya. Perhitungannya harusnya 5%. Ini seperti 50% perhitungannya. Harusnya sekitar 8 juta atau jadi harusnya setengah persen saja gitu. Kalau 1%-nya 170 juta itu 1 juta. Lalu kita coba ambil saja ya. Anggaplah ini karena memang picture ya. Anggaplah setengah persen di sini hasilnya, anggaplah mungkin ini 1 miliar lah, 1 miliar 170 sehingga hasil 85 juta. Nah, total setelah dikali itu 89 juta. Nah, ini 2013, mungkin hitungannya udah lebih benar ini. 211 juta dikali setengah persen hasilnya 1 juta. 13 juta 10% ya 1,3. Nah, ini hitungannya benar. Sehingga total PPAPWD-nya itu cuma 6 juta gitu. Jadi kita anggap di 2012 benar lah 89 juta ya. Karena tapi perhitungannya salah gitu. Seperti itu. Ada kehilafan dalam buat contoh. Lalu di 2012 kita hitung nih, ternyata PPAPWD-nya ada yang 89 juta, 6 juta, 6 juta. Dan 2013 ternyata PPAPWD-nya 6 juta. PPAP yang terbentuk dalam kasus ini, ternyata dia koperasinya nggak bikin PPAP. Selama ini nggak ngerti cara bikin cadangan resiko atau PPAP. Maka hasilnya 0. Berapa rasio PPAP-nya? 0. Nah, berarti PR-nya apa gitu? Bentuk PPAP-nya gitu. Sesuai dengan yang wajib dibentuk PPAPWD-nya. Kita ambil contoh nih. Buat jurnal pencadangan risiko atau cadangan PPAP dengan jurnal beban PPAP. Ini masuk ke SHU ya, dan cadangan PPAP. Contoh kasus 2012. Nah, ini anggaplah hitungannya benar. Beban PPAP atau SHU adalah 89 jutaan ini. Sedangkan cadangan PPAP itu 89 jutaan. Kenapa harus total sesuai PPAPWD? Karena masih 0. Ini yang harus dijurnal, harus dibentuk. Nah, ini saya beri keterangan nanti posisinya di SHU ya, laporan SHU di posisi di biaya. Lalu di cadangan PPAP nanti bisa ditaruh di aset, namun negatif ya. Jadi resikonya itu adalah negatif. Yang tampilannya di neraca itu negatif. Lalu jika pada 2012 sudah ada cadangan PPAP misal 50 juta pada neraca, bagaimana? Maka jumlah yang akan dijurnal adalah PPAPWD dikurang cadangan PPAP sudah terbentuk. Jadi 89 juta kurang 50 juta ya 39. Sehingga jurnalnya ya sudah cuma dicatat 39 juta dan cadangannya 39 juta. Jadi seperti itu ya. Sehingga nanti kenapa sih perlu ada cadangan? Sehingga nanti
Nah, ini kan seperti penyusutan nih. Ini kan kasus contohnya aja pada koperasi yang memang belum melakukan pencadangan, tapi kalau dia rutin tiap bulan tuh sedikit-sedikit saja sebenarnya. Oh, PPAPWD-nya 89 juta, udah kebentuk 85 juta. Ya sudah, kita cadangkan nambah 3 jutaan aja gitu. Nah, sehingga nanti kalau ada pembiayaan yang harus dihapuskan, itu tidak mengambil beban lagi, tapi ngambil dari cadangan dengan jurnal cadangan PPAP terhadap piutang kredit tersebut, piutang pinjaman. Oke, piutang pinjamannya di kredit dihapuskan, lalu cadangan PPAP-nya negatifnya berkurang karena didebat. Jadi nggak masuk ke dalam biaya lagi gitu. Ketika memang nanti koperasi simpan pinjam mau melakukan penghapusan atau pemutihan atas pinjaman atau kredit tidak tertagih gitu. Nah, itu kan kalau nggak ada pencadangan nanti ketika ada harus dihapuskan kredit tersebut, biayanya pada bulan itu akan cukup besar. Tapi kalau dicadangkan tiap bulan seperti penyusutan, itu tidak terlalu mendramatisir SHU nantinya. Ketika memang udah ada cadangan, yang digunakan adalah cadangannya. Dengan jurnal misalnya, didebat untuk mengurangi negatifnya adalah cadangan PPAP. Lalu kreditnya untuk mengurangi piutang yang tak tertagih itu, piutang kredit, piutang pinjaman. Seperti itu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat di dalam memahami kembali tentang PPAP. Ini gunanya nanti ketika koperasi memang ada niatan untuk melakukan penghapusan atas pembiayaan atau kredit tidak tertagih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.